Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, pada saat kita ketahui bahwa kedua almarhumah telah tiada, mari kita lihat satu-satu. Ada Ibu Tuti dan Amelia. Pihak penyidik biasanya nih ya, itu akan melihat eh, kejadian-kejadian adalah tidak jauh dari tanggal kejadian. Misalkan katakanlah ini tanggal 18 ya kejadiannya, malam jam 12 antara jam 12 sampai jam 6 pagi. Maka pasti yang akan dicari adalah yang terdekat dulu tanggalnya. Baik sebelum kejadian, 1 hari sebelum kejadian, 2 hari sebelum kejadian, 3 hari sebelum kejadian, 4 hari atau paling lama seminggu sebelum kejadian. Itu yang akan terus dikejar dan dicari informasi. Barulah berlalunya 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, nah, itu kan terus akan direntet. Nah, seperti itu. Artinya apa? Adakah yang berhubungan dengan kedua almarhumah 1 hari sebelum kejadian? Ada yang lebih dekat lagi, beberapa jam sebelum kejadian. Ada yang lebih dekat lagi 1 jam sebelum kejadian. Itu biasanya ditelusuri seperti itu, ya. Kejadian-kejadian sebelumnya pada saat pengeksekusian. Jadi sebelum-sebelumnya akan direntet. Ada apa? Kejadian apa? Kemana kedua almarhumah berangkat? 1 jam sebelum kejadian, 2 jam sebelum, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 1 hari, 2 hari sebelum kejadian, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, sampai selanjutnya. Tentu kita tahu adalah pada saat sebelum kejadian adalah di sana dari mulai jam 1, 1 jam sebelumnya ada orang melihat melintas, ada naik motor sekian menit per jam, kemudian melihat 3 sosok wanita, 2 sosok laki-laki. Kemudian ada juga seseorang yang datang jam 9 dan ada yang setengah 9 datang. Kemudian ada sosok yang pertemuan di Kasomalang ya. Kemudian selanjutnya besoknya kemudian ada pertemuan. Nah, kita kita coba melihat ini. Uh, Kalau kita lihat sosok kedua almarhum adalah wanita. Kalau misalkan Ibu Tuti, pasti Ibu Tuti akan curhat mengenai apa yang ada di pikiran almarhumah Ibu Tuti itu ke siapa? Ya, paling ke suaminya. Tapi permasalahannya sekarang adalah Pak Yosef punya istri lagi. Dan kadang ada di rumah, kadang enggak. Kadang sekian hari di rumah, kadang sekian enggak. Nah, apakah mungkin ibu almarhumah curhatnya ke Amel? Ya, dimungkinkan karena Amel adalah wanita dan selalu ada di rumah. Kemungkinan curhatnya kepada Amel. Permasalahan sekarang Amelia curhatnya kepada siapa? Biasanya kalau seorang wanita yang sudah berumur lah kata di atas 20-an, kalau dia mempunyai seorang kekasih, maka dimungkinkan dia akan curhat adalah ke orang terdekat yaitu kekasih. Ya, kalau seorang bisa gitu kan ya, kalau seorang kekasih yang sudah memang menjalin hubungan akrab ya, dekat, apalagi kalau sudah ada ke arah pernikahan, maka curhatannya adalah kepada sang kekasih. Dan itu sangat biasa, sangat lumrah. Dan itu juga masuk logika. Ya. Apalagi seorang wanita curhatan kepada sang kekasih, sang laki-laki. Itu pasti dan sangat dipastikan. Ya, selama dia tidak ada masalah ya, maksudnya baik-baik saja hubungannya ya. Baik-baik saja hubungannya, pasti curhat. Nah, justru ini yang kita sebenarnya kita harapkan. Ya, kita harapkan, kita mengharap apakah tidak ada curhatan dari seorang Amelia kepada seorang pacar, yaitu Diki, yang kita ketahui bahwa Diki adalah
kekasih daripada almarhumah Amelia. Apakah tidak ada curhatan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu ke belakang, atau 1 bulan ke belakang? Apakah tidak pernah cerita sesuatu hal? Ya, karena ya tadi, kalau seorang kekasih biasa saling curhat-curhatan. Kang Diki pernah menyampaikan bahwa jam 22.47 itu adalah telepon terakhir berhubungan dengan almarhumah dan ditutup begitu saja tanpa ada say hello. Jadi diperkirakan, kata Kang Diki, kemungkinan langsung tidur. Waktu itu dia sedang main game. 22.47 menjelang jam 11. Kalau kita lihat dari rekonstruksi yang terjadi adalah jam 21.40 mereka, Pak Yosef dan Danu sampai di rumah TKP jam 21.59 atau hampir jam 10. Abi dan Adiki masuk ke dalam TKP. 22.47 hampir jam 11 terhenti chatting dengan Kang Diki. Pada saat terhenti, kalau ini kalau kita membayangkan bahwa ada terjadi mereka masuk ke TKP, berarti pada saat itu pada saat masuk, Amelia apakah sedang tidur? Apa sudah tidur? Sedangkan jam 22.47 masih chatting. Berarti mungkin 2.27 itu langsung tidur. Bisa saja memang, ini yang datang adalah orang tua. Jadi ya tidak ada kecurigaan apa-apa, kan? Ya lah, bisa saja langsung di kamar tidur. Ya. Pada saat, nah ini yang membuka pintu pertama siapa? Pada saat Pak Yosef masuk, itu yang membuka pintu pertama siapa? Kemudian terjadi, kita kan memang tidak detail ya melihat daripada rekonstruksi itu ya. Baru duduk di mana pertamanya, ketemu pertamanya gimana, yang membukanya siapa. Oke, sekarang kita cerita lagi. Kang Diki pernah sedikit ada tanda-tanda katanya sebelum kepergian Amelia. Jarang-jarangnya Amelia meminta video call. Amelia itu jarang video call, yaitu sekitar hari Sabtu. Pada saat Amelia belajar mobil dan video call, ditanya sama Kang Diki, sedang di mana sedang belajar? Dengan siapa? Sendirian. Kata Kang Diki, enggak takut sendirian kayak gitu. Dan masuk di Ciater Highland Resort di sana, belajar mobil, yaitu mobil Yaris, yang memang mobil Yaris itu baru dan katanya hadiah karena prestasinya kerja di yayasan, hadiah. Nah seperti itu. Itulah yang disampaikan oleh Kang Diki bahwa tidak seperti biasanya kalau ini video callan hari Sabtu. Kejadiannya adalah hari Rabu. Ya, 4 hari menjelang kejadian seperti itu. Nah, ini rentetan peristiwa sebelum kejadian. Tentunya yang kita harapkan sekali lagi, adakah curhatan almarhumah Amelia kepada Diki? Ya, sempat dicurigai Diki karena sempat menghapus ya data-data atau foto-foto almarhum Amelia, tapi sempat disampaikan bahwa tidak dihapus, hanya di privat saja dan diambil memorinya seperti itu, hanya di privat saja, tidak dihapus, dan itu juga sudah disampaikan ke pihak Polda Jabar. Berapa kali Kang Diki pernah di BAP? Ini kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 kali BAP-nya, 2 kali kalau tidak salah BAP-nya, dan ada sisanya 3 kali kalau tidak salah itu hanya menyandingkan
menyesuaikan dengan saksi yang lain. Jadi kalau 2 kali itu di BAP-nya 2 kali, dan sisanya itu adalah hanya Kang Diki hanya duduk saja, menyaksikan saksi lain diperiksa dan hanya mengiyahkan. Kalau mungkin bahasa itu bukan dikonfrontir, tapi diminta keterangan bersamaan dengan saksi lain. Jadi di BAP-nya hanya 2 kali informasinya, waktu yang saya dapat ya. Nah, gimana kelanjutannya Kang Diki? Saya sempat mencoba menghubungi Kang Diki karena memang saya dekat dengan rumah Kang Diki. Sama-sama di Cimahi, ya kalau dari rumah saya ke rumah Kang Diki kalau naik motor ya nggak jauh dari kurang lebih ya 5-10 menit lah ya naik motor. Ya, dan apa namanya juga kebetulan ya dari ibunya juga dengan apa namanya istri saya dekat lah ya, sama-sama suka main badminton gitu. Nah, saya coba menghubungi via WA. Sebelum via WA, waktu itu kita sempat ketemu dengan Kang Diki di makam pada saat ulang tahun Amelia. Kang Diki ke makam, kebetulan saya juga ke makam waktu itu. Dan sempat saya menanyakan di situ. Di situ kita ngobrol di sana dengan Kang Diki dan sempat cerita apa namanya bahwa Kang Diki kenapa tidak mau diwawancara atau didatangi ke rumah adalah mohon maaf katanya jangan datang ke rumah karena kan saya dekat dengan saya kan orang Cimahi tadi kan Kang Diki saya mau mampir ke rumah. Wah, entong waka Kang, jangan dulu Kang. Karena ibunya, kan dia di rumah itu kan ada orang tuanya, ibunya. Jadi selama ini kan sering datang pihak penyidik ke rumah, kan rumahnya di komplek. Jadi satu sama lain melihat gitu loh. Nah, ibunya apa ya kurang enak lah apa namanya kalau misalkan nanti datang kita ke sana ngebahas masalah itu kurang enak. Oke, jadi saya paham. Jadi memang waktu itu Kang Diki tidak mau nerima kita di rumahnya karena memang apa namanya tidak enak dengan keadaan kondisi orang tuanya itu ibunya yang memang apa ya masih tertekan lah ya dengan kejadian itu, apalagi polisi bolak-balik datang ke rumah gitu kan seperti itu. Ya udah ya. Akhirnya saya gimana Kang Diki kalau di luar? Oke lah kalau di luar. Nah, saya kontak-kontakan dengan Kang Diki waktu itu dan Kang Diki sempat memberikan isyarat, "Ayo Kang, di mana?" "Kapan siapnya? Ayo, saya sekarang siap Kang." "Aduh jangan sekarang," katanya. "Saya kebetulan sekarang nggak mau ada acara." Oke, jadi nggak jadi. Nah, dari tadinya sudah mau, tapi kesini dilanjut tidak ada berita jawaban lagi Kang Dikinya. Ya, uh, dan hari ini juga saya menghubungi juga belum ada jawaban Kang Diki pengen ngobrol lah seperti itu. Ya tapi kembali lagi dari awal bahwa memang harapan kita adalah harapan kita ya bahwa ada apa ya ya kan biasanya ada curhatan gitu kan, curhatan ada masalah apa, masalah apa namanya kuliah, masalah apa ya itu biasa curhat sama pacar kan. Apakah ada curhatan Teh Amel almarhumah sebelum kejadian ya ngobrol-ngobrol seperti itu ya, tapi ya itu apa namanya kita juga tidak tahu apakah Kang Diki sudah sempat memberikan informasi kepada penyidik kan juga kita tidak tahu ya, cuma di media aja memang tidak ada ter-up seperti itu ya. Siapa tahu kalau di kepolisian sudah disampaikan keluhan-keluhan itu ya, tetapi kita tahu sampai sekarang ya masih seperti ini kan. Nah seperti itu. Jadi apakah ada sebagian masyarakat, Bang, apakah ada mungkin keterlibatan Kang Diki? Kalau saya sih begini, masalah terlibat dan tidak terlibat ya tidak ada yang tidak mungkin ya. Tetapi kalau saya sih melihatnya berapa persentasi kebanyakan BAP, kalau saya sih melihat itu ya. Ya walaupun itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi kalau ya saya pribadi hanya melihat berapa persen mereka saksi itu diperiksa di BAP.
Kalau yang sering di BAP ya itu bisa jadi ada indikasi. Tapi kalau hanya 2 kali BAP ya berarti sudah tidak ada kelanjutan. Itu kan secara logika. Ya cuma 2 kali di BAP tidak ada kelanjutan berarti ya pihak kepolisian wah ini tidak ada kelanjutan gitu kan. Apa yang harus dikejar, apa yang harus di BAP gitu kan. Tapi kalau ada saksi yang terus-terus di BAP berarti kan ada sesuatu hal yang memang terus dikejar dan digali kan. Tiba-tiba di BAP lagi ya. Makanya kalau saya bilang Kang Diki di BAP-nya cuma 2 kali, saya kira jauh lah kalau harus misalkan terlibat di kasus ini gitu ya. Ini baru pandangan pribadi saya, bukan suatu kebenaran, tapi ini hanya suatu pandangan pribadi saya. Karena hanya 2 kali di BAP, tidak ada kelanjutan, berarti udah stop kan gitu kan. Tidak ada yang perlu digali lagi kan gitu seperti itu. Walaupun tidak ada menutup kemungkinan gitu kan seperti itu. Ya itulah harapan kita, kita berharapnya tadi begitu supaya ada apakah ada informasi dari Diki mengenai curhatan-curhatan Teh Amel kepada Kang Diki seperti itu. Baik demikian malam ini rekan-rekan sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.